Halo Sobat Interest, selamat datang di Tabea Ternate Bicara edisi aplikasi. Nah, kayaknya ada yang beda nih Kak hari ini nih. Biasanya kita kan datang sama termos nih Kak. Kali ini apa sih Kak yang beda? Kan biasanya kalau termos kan kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng narasumber keren nih ya Kak. Iya, betul. Nah, kalau kali ini... Bentar. Berarti kita nggak keren gitu maksudnya? Wah, enggak dong. Kita nggak kalah keren. Karena kali ini kita bakal bahas tentang aplikasi. Oh, benar banget nih. Karena salah satu tugas dan fungsi KPPN adalah pelayanan nih. Nah, pelayanan kita nggak terlepas dari aplikasi sehari-hari yang kita pakai. Betul, apalagi kan dengan banyaknya aplikasi nih ya Kak yang dipakai sama satuan kerja mitra KPPN Ternate khususnya, pasti banyak dong beberapa satker menemui masalah. Mau itu operatornya mungkin baru, kurang familiar sama aplikasinya gitu. Betul. Oleh karena itu Sobat Interest, nah kali ini Tabea hadir untuk sharing sedikit nih tentang aplikasi yang kita gunakan di KPPN Ternate ini. Betul. Nah, untuk mengawali episode pertama nih Kak, enaknya kita bahas apa sih Kak? Kayaknya kita bahas yang ringan-ringan dulu aja kali ya. Gimana kalau kita bahas tentang aset nih Kak? Oh iya nih, bener banget nih. Ngomongin soal aset nih, Satuan Kerja Mitra KPPN Ternate nih pasti banyak ya yang mengalami kendala maupun masih yang belum familiar tentang perekaman maupun teknis di aplikasinya. Nah, kita pakai aplikasi apa sih Kak ini? Kali ini kita bahas mengenai aplikasi yang sudah memadai semua proses bisnis di KPPN Ternate, yaitu Sakti. Nah, ngomongin soal aset nih Kak, sebenarnya ada apa aja sih aset yang ada di Sakti ini? Nah, kalau di aplikasinya sendiri nih Kak, ada 5 jenis transaksi tentang aset. Ada BMN, ada KDP, ada ATR, terus ada BMN bersejarah, dan ada barang pihak ketiga nih Kak. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, tapi Sobat Interest, buat mengawali podcast kali ini nih, kita akan membahas tentang apa nih? Mungkin buat permulaan ya Kak, kita bakal bahas tentang BMN kali ya. Karena kan banyak nih satuan kerja, pasti Sobat-Sobat Interest ini beli-beli sarana prasarana kayak meja, kursi, kayak gitu kali ya. Jadi kali ini kita mungkin bahas tentang perolehan BMN-nya. Nah, boleh banget tuh. Oke, yang pertama kita pasti ke user apa nih Kak? OPR? Ke OPR aset tetap dong pastinya. Berarti sebelumnya udah dicatat BAST dong ya Kak ya? Betul, jadi sebelum melakukan perekaman, baik itu perolehan maupun yang lainnya, wajib ada BAST nih. BAST-nya bisa kontraktual maupun non-kontraktual sesuai dengan ya kebutuhannya masing-masing kali ya. Ya betul. Tergantung nih kalau case-nya kita kali ini, kita ngapain nih Kak? Aset apa yang kita beli? Nah, kita bakal beli mengenai kursi ya Kak ya. Jadi dan kebetulan karena kita nggak pakai kontrak, jadi BAST kita ini non kontraktual. Jadi langsung aja ya Sobat Interest, di sini kita sudah ada pandu Sakti dengan user yang sudah disiapkan, ada OPR aset, validator aset, dan approval. Tuh. Lalu langsung kita ke menu aset tetap. Di menu aset tetap di RUH-nya. Nah, karena kita bakal mempelajari tentang perolehan BMN ya Kak, jadi kita pilihnya transaksi BMN. Oke, kita pilih menu BMN. Mengenai perolehannya, dan karena kita memperoleh kursinya tadi dengan beli nih ya, jadi kita klik yang pembelian. Jadi sebenarnya selain pembelian itu, di perolehan BMN ini itu banyak macamnya nih ya Kak. Ada pembelian, transfer masuk online dari satker lain, ataupun dari sesama satker dalam satu KL, atau ada hibah masuk, rampasan, dan yang lainnya. Ya. Jadi banyak ya Kak ya sebenarnya transaksi mengenai aset ini, cuman karena ini baru pertama nih ya Kak, jadi kita masuk ke pembelian dulu nih Kak ya. Berarti ini kita langsung rekam aja ya Sobat Interest.
Terus kita, wah kok nggak ada nih, gimana ya ini Kak ya? Wah, tadi kan kita BAST-nya itu BAST non kontrak. Jadi jenis dokumennya pilih yang non kontrak. Nah, jadi Sobat Interest jangan panik dulu nih kalau misalkan mau rekam tapi nggak ada nih dokumennya. Jadi bisa jadi jenis dokumennya itu yang tidak sesuai. Nah, di sini kita pilih yang nomor 001A nih Sobat Interest. Terus kita klik catat. Nah, di sini ada 3 jenis barang ya Kak ya? Iya, betul. Semuanya kursi ya Kak ya? Iya, kursi. Cuma jenis kursinya itu berbeda-beda. Untuk kepentingan yang berbeda-beda. Oke, kita langsung pilih nomor 1 dulu ya Kak ya? Kita catat. Oke, nah di sini udah langsung masuk nih Kak. Tentang rinciannya, itu ada kode barangnya itu yang udah dimasukin di BAST-nya, itu udah otomatis. Lalu jumlah itemnya juga udah otomatis yang dimasukin di BAST-nya. Terus untuk nomor urut pendaftaran nih Kak, yang biasanya juga pada nanyain. Oh, NUP ya Kak ya? NUP itu apa sih? Gitu. Jadi NUP ini adalah nomor urut, jadi barang ini keberapa sih yang terregister di Sakti ini Kak? Betul. Dan itu udah otomatis biasanya. Iya betul. Nah di sini kan contohnya NUP-nya udah ribuan ya Kak ya, berarti Satker ini punya BMN yang banyak nih Kak. Terus kita langsung ke isi merek ya Kak? Isi di rincian aset lainnya. Oke, kita kasih merek apa nih Kak kira-kira? Apa nih? Mereknya handal gitu ya Kak ya? Boleh. Ini tergantung merek kursinya ya? Iya. Gitu. Oke, untuk keterangannya sebenarnya ini bebas terserah Satkernya, tapi untuk kali ini kita untuk kepentingan apa sih ini kursinya? Oke, jadi kita kasih apa nih Kak? Kursi tamu. Kursi tamu. Terus kalau udah tinggal simpan aja. Oke, simpan. Nah ini loadingnya memang agak lama ya? Iya, tergantung jaringan nih Kak ya. Betul. Dan amal ibadah kah? Bener banget. Aduh. Nah tadi kan dalam satu BAST ini ada 3 barang nih ya Kak? Iya. Nah berarti perekamannya juga 3 kali dong. Oh, 3 gitu. Jenis barang berarti emang 3 kali ya Kak ya? Jadi kalau dalam satu BAST cuma ada 1 barang, berarti sekali aja. Oke, berarti kita lanjut ya Kak ya, rekam lagi? Betul, rekam lagi yang ke-2 dan ke-3. Oke, masih sama kayak tadi? Masih sama BAST-nya. Catat. Nanti ini yang ini nggak sih? Oke, langsung di forward gitu kan? Aku tidak. Merek handal juga. Keterangannya kursi pimpinan. Simpan. Yes. Oke, kurang 1 lagi ya Kak ini. Betul. Agak bersabar, mohon bersabar. Ya. Ini ujian? Iya, ini ujian. Oke, tinggal 1 lagi kita rekam. Oke. Nah, klik. Catat. Merek handal juga nih Kak. Handal. Kursi. Tadi kursi apa tamu. Tadi udah ya? Bener ya? Oke. Oh ya. Oke, nah ini kita udah catat semuanya nih Kak. Nah setelah itu kemana nih Kak? Harus dibawa. Setelah itu kalau sudah dicatat kan harus dipastikan nih Kak pencatatannya sudah benar atau belum. Berarti kita masuk ke user validator. Validatornya itu validator aset ya Kak? Betul. Nah di sini sudah ada user validator di menu aset tetap. Di sepenuh persetujuan validasi. Oke.
Nah, di sini jenis transaksinya tergantung ya jenis transaksi yang direkam oleh Sobat Interest. Kalau misal KDP diganti dulu jenisnya KDP, dan karena kita sekarang lagi bahas tentang BMN, jadi jenisnya BMN. Nanti diklik lihat. Oke, nah di sini udah ada 3 transaksi ya Kak ya? Berarti di sini bisa langsung divalidasi semua? Bisa. Oh iya. Bisa langsung klik pilih semua, tapi pastiin dulu pencatatan-catatannya udah benar. Oke, kita lihat satu-satu dulu deh Kak kalau kayak gitu. Atau mau langsung aja nih Kak? Langsung aja. Oke. Kalau mau lihat bisa di sini. Oh, lihat detail. Oh, iya sorry. Kalau mau lihat bisa langsung di sini. Iya, pilih satu, klik lihat detail. Nah, ini buat ngecek tadi operatornya merekamnya bener nggak sih? Oke, bisa dilihat ya, berarti kita kembali. Nah, kalau misalkan belum bener nih Kak, berarti kan kita dari dari user validasi kita nggak ngapa-ngapain ya Kak ya berarti? Iya, nanti dari user operatornya langsung nih mau ngubah bisa, mau hapus bisa, nanti rekam ulang kayak gitu. Selama belum divalidasi ya? Betul, selama belum divalidasi. Tapi kalau misal udah terlanjur nih Kak ke validasi, misal ada satu transaksi udah ke validasi ternyata salah nih. Oke, ini coba dulu ya kita validasi gitu. Ceritanya salah gitu Kak ya. Nah, ini tadi udah ke validasi nih Kak, satu barang nih. Terus misalkan, oh ternyata itu tadi ada kesalahan. Nah, ini harus ngapain nih Kak di sini? Nah, di sini itu di validasi ini, kenapa diperluin validasi sih? Nah, karena dia ini untuk ngevalidasi lagi, untuk ngeverifikasi nih, benar nggak sih pencatatan operatornya sebelum dia masuk ke approval, sebelum disetujui oleh KPA-nya. Nah, untungnya lagi nih ya Kak, di user validasi ini selain bisa ngevalidasi transaksi-transaksi yang masuk, kita juga bisa ngebatalin validasi nih Kak. Kalau yang kayak kasus tadi nih, kalau misal ada ternyata pencatatan atau perekaman yang salah, jadi kita masih bisa batal. Nah, di menu apa nih Kak? Nah, di menunya ada di menu yang sama, persetujuan, ada batal validasi. Kita coba klik. Nah, ini misal nih kayak tadi, ini kan tadi udah divalidasi nih ya Kak. Terus ternyata ada yang salah nih, harusnya mereknya Interest nih Kak, bukan handal. Kita batal aja, klik, pilih barang yang mau dibatal, terus klik tombol batal validasi. Baru setelah itu bisa nih operator asetnya khususnya bisa ngubah atau hapus transaksi tersebut. Gitu. Jadi seperti itu ya Sobat Interest, kalau misalkan ada kesalahan nih tapi masih bisa ketahuan di user validator. Terus kita balik lagi nih Kak di validasi, kalau misalkan udah bener semua nih, tinggal divalidasi aja kan ya berarti? Ya, divalidasi aja semuanya biar masuk ke user approval. Langsung pilih semuanya. Kita klik validasi. Bersabar. Yeah, that's me. Chicken window ya. Nah, ini bisa ditinggal masak dulu. Iya, tinggal masak, ditinggal naik speedboat, ditinggal naik bentor. Gantung jaringan, jadi pastiin jaringannya aman. Muat ya Kak? 27. Nah kalau kayak gini berarti udah nih Kak, kita bisa lanjut ke user approval. Approvalnya jelas approval aset juga ya Kak, dipastiin. Kan APR, user APR ini banyak ya, belum tentu gabung sama yang lain. Jadi di sini di menu yang sama juga ya kayak di aset tetap, persetujuan transaksi. Oke. Nah,
Tapi di user ini kita nggak bisa nih Kak, kayak di validasi tadi. Kalau misal ternyata masih ada yang salah, dibatal itu nggak bisa. Oke, jadi kalau misal sudah terlanjur disetujui, berarti udah nggak bisa ya Kak ya dibatal kalau di user approver ini? Betul, makanya sebelum disetujui oleh approvalnya, kita benar-benar harus mastiin kalau transaksi yang direkam ini itu udah benar. Oke. Gitu. Jadi ini asumsinya udah benar semua nih Kak. Mau dilihat dulu bisa kan ya Kak? Bisa, user masih. approval. Dilihat Sama. detail. Nah, Oke. gitu. Kita kembali. Langsung disetujui semua ya? Iya. Oke, ini asumsinya udah benar nih Kak. Berarti kita langsung setujui aja. Oke, klik setuju. Nah, kalau misalkan nih Kak, sudah sampai user approver, tapi ternyata baru sadar nih ada yang salah. Itu gimana Kak solusinya? Wah, kalau itu harus dilihat nih Kak, salahnya itu di mana. Karena perlakuan salahnya itu beda-beda. Kayaknya enaknya kita bahas di edisi selanjutnya nggak sih Kak? Oke, biar Sobat Interest tetap stay tune ya di YouTube-nya KPPN Ternate. Nah, kalau misalkan Sobat Interest masih punya pertanyaan mengenai aset tetap di Sakti ini, terutama tentang perolehannya, bisa tinggalkan komentar di YouTube KPPN Ternate di bawah video ini ya. Nah, udah nih Kak. Nah, kalau udah, kita bisa ngeliat nih status transaksinya dari transaksi yang udah kita rekam. Oke, itu di user apa ya Kak kira-kira? Di user operator. Kita balik lagi ke operator. Nah, nih Kak, untuk tadi yang udah disetujuin, atau mungkin kita mau ngeliat nih, perekamannya udah sampai mana, mungkin udah sampai validasi atau sampai approval, tapi kita lupa karena kita tinggal kelamaan nih ya Kak, jadi kita lupa. Kita bisa ngeliat nih status transaksinya. Kita bisa lihat di menu monitoring, di menu aset tetap. Betul, aset tetap, submenu monitoring di status transaksi. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Nanti ada statusnya nih, in progress rekam, berarti dia masih dalam proses perekaman. Atau mungkin sudah direkam. Ini berarti dia sudah direkam di OPR, tapi belum divalidasi. Tuh. Atau sudah divalidasi, tapi belum dilakukan persetujuan approval. Atau sudah disetujui. Coba kita lihat. Nah, tadi kan udah ada 3 transaksi yang disetujui nih Kak. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Nah, ngomongin soal aset tetap nih Kak. Tadi tuh ada bahas tentang KDP ya. Nah, KDP itu apa sih? Apa bedanya sama aset-aset yang lainnya? Nah, KDP itu tentang bangunan gitu. Biasanya itu dipakai untuk perekaman transaksi bangunan yang pembayarannya itu bertermin-termin. Jadi ada DP pertama, nanti ada termin pertama, ada termin kedua, termin ketiga, dan termin selanjutnya. Ada perencanaan sampai dengan pengawasannya. Jadi kalau misal kayak tadi nih, kita itu pembelian aset kan itu hanya sekali ya, langsung ada bentuknya. Nah, itu kita biasanya pakai untuk yang namanya BMS. Dan kalau yang KDP ya itu untuk pembangunan, biasanya pembangunan gedung atau pembangunan jalan, pokoknya yang pembayarannya itu bertermin gitu sih. Mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu kali ya Kak. Oh iya, benar banget. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya ya Kak ya, dengan topik yang nggak kalah menarik nih dari episode kali ini. Nah, kalau Sobat Interest masih ada pertanyaan ataupun komentar maupun saran yang bisa disampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di tabea berikutnya. Dadah!